Xi Zhejiang, raja kota palsu, buronan 13 tahun yang akhirnya tumbang. Dalam lebih dari 1 dekade, satu nama terus menghantui Asia Tenggara. Nama yang muncul di laporan investigasi, dokumen Interpol, hingga kesaksian korban perdagangan manusia. Namanya Xi Zhejiang, pria misterius asal Hunan, Tiongkok yang membangun kerajaan kriminal melintasi negara mulai dari judi online, penipuan cyber, sampai proyek kota pintar yang ternyata hanya topeng dari zona kejahatan terbesar di kawasan Mekong. Dan setelah 13 tahun jadi buronan, Xi akhirnya dipulangkan ke Tiongkok, dan inilah kisah lengkapnya. Xi bukan pengusaha biasa. Di dokumen imigrasi, ia bisa jadi orang yang sama atau bukan. Kadang ia muncul sebagai Xi Zhejiang, di negara lain ia memakai nama Xi Lung Kai. Di Kamboja, ia tiba-tiba berubah jadi Tang Kriang Kai. Dan di dunia bisnis internasional, ia memperkenalkan diri sebagai Dailan Xi. Ia memegang paspor Kamboja sejak 2017, hasil dari program kewarganegaraan lewat donasi. Tapi identitas ganda ini bukan sekedar gaya, semua itu ia gunakan untuk satu tujuan, menghindari kejaran Interpol sambil membangun jaringan kriminal di negara-negara yang punya celah hukum. Pada 2012, pemerintah Tiongkok mulai memburunya. Xi diduga mengoperasikan lotre online ilegal berskala nasional dengan keuntungan ratusan juta dolar. Ia kabur sebelum ditangkap. Pada 2014, pengadilan di Shandong menjatuhkan vonis in absentia, menghukum Xi tanpa kehadirannya, tapi bukannya hilang, Xi justru naik level. Tahun 2015 hingga 2017, Xi memindahkan operasinya ke Kamboja dan Filipina. Di sana, ia membangun layanan judi kasino untuk warga Tiongkok, pusat hiburan mewah, dan jaringan operator judi online. Setelah dapat kewarganegaraan Kamboja, ia makin leluasa bergerak. Ia mendirikan perusahaan raksasa Yatai International Holdings, secara resmi bergerak di real estate dan hiburan, tapi pada kenyataannya menjadi payung bisnis untuk judi online dan scam lintas negara. Puncak kejayaannya muncul saat Xi masuk Myanmar dengan izin awal dari otoritas lokal dan dukungan kelompok milisi BGF. Xi membangun proyek dengan nama Yatai New Zede Suekoko. Di brosur resmi, tempat ini dipromosikan sebagai kota masa depan, smart city, pusat investasi, pusat hiburan internasional. Tapi laporan LSM dan investigasi jurnalis mengungkapkan hal yang jauh berbeda. Suekoko adalah pusat judi online ilegal, pusat call center penipuan, tempat ribuan perdagangan manusia disekap, markas love scam, investasi bodong, hingga penipuan berbasis kripto. Zona hitam tanpa campur tangan pemerintah Myanmar. Ribuan pekerja dari Asia direkrut dengan janji pekerjaan bagus. Sesampainya di lokasi, paspor mereka disita dan mereka dipaksa bekerja sebagai scammer. Bagi banyak korban, Suekoko bukan kota pintar, tapi penjara terbuka. Saat COVID-19 menutup kasino fisik, bisnis Xi justru meledak. Dengan internet sebagai senjata utama, jaringan Xi menjalankan ratusan platform judi online, ratusan kelompok penipu digital, target ribuan korban di seluruh Asia. Tiongkok menuding Xi sebagai salah satu tokoh terbesar di balik penipuan ledakan online Asia Tenggara. Pada 13 Agustus 2022, Xi akhirnya ditangkap di Bangkok. Ia ditahan berdasarkan Red Notice Interpol dan permintaan resmi dari Tiongkok. Tapi ini belum berakhir. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran hukum 2 tahun. Saat Xi mencoba mencegah ekstradisi dengan alasan resiko pelanggaran HAM jika ia dipulangkan ke Tiongkok, kasusnya menjadi sorotan internasional. Selama 2 tahun, Xi pindah-pindah tahanan di Thailand. Tim kuasa hukumnya mengajukan banding berkali-kali. Keputusan pengadilan berubah beberapa kali. Namun pada Oktober 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand akhirnya memutuskan bahwa ekstradisi Xi adalah sah dan harus dijalankan. Thailand diberi waktu 90 hari untuk mengeksekusi putusan itu. Pada 10 November 2025, Pengadilan Banding Thailand kembali menguatkan keputusan ekstradisi. Dan pada 12 November 2025, Xi dibawa ke Bandara Suvarnabhumi Bangkok. Ia diterbangkan ke Tiongkok di bawah pengamanan ketat. Media Tiongkok melaporkan bahwa Xi tiba di Nanjing untuk menghadapi dakwaan operasi judi online internasional, pencucian uang, penipuan cyber lintas negara, keterlibatan perdagangan manusia, dan jaringan kriminal yang menghasilkan miliaran yuan. Perburuan panjang itu akhirnya selesai. Kisah Xi Zhejiang adalah contoh sempurna bagaimana kekosongan hukum di Asia Tenggara melahirkan raksasa-raksasa kriminal baru. Ia membangun kota palsu, mengontrol ribuan pekerja, menghasilkan ratusan juta dolar, dan lolos dari hukum selama lebih dari 10 tahun. Tapi pada akhirnya, bahkan kerajaan kriminal terbesar pun tidak abadi. Kasus ini membuka pertanyaan besar. Jika satu orang saja bisa membangun kota kriminal sebesar ini,
seberapa banyak kota seperti Suakoko lain yang masih beroperasi di luar sana.